Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sufatul Ajijah dari D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai sistem endokrin. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, sistem endokrin itu merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Selanjutnya, kelenjar endokrin itu tidak memiliki duktus atau saluran. Oleh karena itu, ia akan merembaskan hormon secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh besar terhadap aktivitas sel tubuh. Selanjutnya, fungsi-fungsi sistem endokrin. Yang pertama yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar. Ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Lalu kelima, mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang keenam, memengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar hipofisis atau disebut juga master of gland. Hipofisis ini merupakan kelenjar sebesar kacang polong yang terletak di dalam struktur bertulang atau sela tursika di dasar otak. Hipofisis mengendalikan fungsi dari sebagian kelenjar endokrin lainnya, sehingga disebut master of gland. Hipofisis ini terdiri dari dua lobus, yaitu bagian depan atau lobus anterior yang disebut juga adenohipofisis. Di bagian ini dihasilkanlah hormon. Yang pertama, hormon somatotropin atau growth hormone yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan tubuh. Lalu kedua, TSH atau thyroid stimulating hormone yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan dan aktivitas sekretorik kelenjar tiroid. Selanjutnya yang ketiga ada ACTH atau adrenokortikotropik yang berfungsi merangsang korteks ginjal untuk berproduksi hormon-hormonnya. Lalu yang keempat, LTH atau lactogenic hormone yang berfungsi merangsang kelenjar susu. Lalu selanjutnya ada yang kelima, ada gonadotropin yang terdiri dari pada wanita dan pada laki-laki itu berbeda. Pada wanita ada FSH dan LH. FSH ini atau follicle stimulating hormone yang berfungsi merangsang pertumbuhan folikel untuk menghasilkan estrogen. Kemudian ada LH atau luteinizing hormone yang berfungsi untuk merangsang ovulasi dan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Lalu selanjutnya pada laki-laki itu ada hormon FSH yang merangsang terjadinya spermatogenesis. Selanjutnya lobus intermedia yang menghasilkan hormon. Yang pertama, somatotrop atau STH yang merangsang tumbuhnya tulang. Lalu kedua ada melanocyte stimulating hormone atau MSH yang mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Lalu selanjutnya pada bagian belakang itu atau lobus posterior yang disebut juga neurohipofisis itu menghasilkan hormon oksitosin dan ADH. Hormon oksitosin ini berfungsi mengatur kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi dan pengeluaran air susu sewaktu menyusui. Untuk yang kedua itu ada ADH atau antidiuretik hormone berfungsi mengatur jumlah air yang melalui
ginjal, reabsorpsi air, dan mengendalikan tekanan darah pada arteriol. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartilago krikoid, tepatnya yaitu di samping kiri dan kanan trakea. Nah, hormon yang dihasilkan pada kelenjar ini yaitu pertama, tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3 yang berfungsi mengontrol metabolisme dan suhu tubuh. Nah, kelenjar tiroid ini sangat dipengaruhi oleh TSH yang dihasilkan pada kelenjar hipofisis. Ada juga kalsitonin yang berfungsi mengurangi kalsium dalam darah. Nah, ketiga, kelenjar paratiroid. Ada 4 kelenjar paratiroid pada manusia yang terletak tepat di bawah kelenjar tiroid. Nah, hormon yang dihasilkan pada kelenjar ini yaitu pertama, PTH atau parathormon yang bersama-sama dengan vitamin D3 dan kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sintesis PTH ini dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsiumnya tinggi dan dirangsang bila kadar kalsiumnya rendah. Nah, yang keempat ada kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar ini terletak di atas ginjal dan terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama korteks yang menghasilkan hormon aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Nah, selanjutnya hormon glukokortikoid atau kortisol, kortison, dan kortikosteron yang memengaruhi metabolisme glukosa, protein lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Nah, selanjutnya gonadokortikoid atau steroid kelamin sebagai prekursor pengubah testosteron dan estrogen oleh jaringan lainnya. Nah, selanjutnya medula. Medula ini menghasilkan hormon adrenal dan noradrenalin. Adrenalin ini atau epinefrin berfungsi untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Lalu noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Lalu selanjutnya yang kelima ada kelenjar timus atau kacangan yang terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu hormon timosin yang berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Lalu selanjutnya yang keenam ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar ini terletak di dekat vertikulus atau lambung. Nah, dan pada kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glukogen pada hati karena kadar gula darah akan turun. Selanjutnya, hormon glukogen itu berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, karenanya kadar gula darah akan naik. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin, terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Nah, pada wanita itu kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon, yaitu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder dan progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Nah, selanjutnya pada laki-laki itu menghasilkan satu hormon, yaitu hormon testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kelainan pada sistem endokrin.
Kelainan pada sistem endokrin ini yang pertama pada kelenjar hipofisis itu contohnya ada dua, yaitu gigantisme dan akromegali. Gigantisme itu yaitu kelebihan hipersekresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis sehingga tulang panjang berlebih. Lalu ada akromegali yaitu pembesaran tulang yang tidak proporsional akibat kelebihan growth hormone selama masa remaja sesudah penutupan cakram epifisis. Nah, kedua pada kelenjar tiroid itu ada kelainan hipotiroidisme atau penurunan sekresi hormon yang menyebabkan penurunan metabolisme, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak. Lalu kedua ada hipertiroidisme atau sekresi hormon berlebihan yang menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, dan frekuensi denyut jantung meningkat. Lalu ketiga ada gondok, yaitu membesarnya kelenjar tiroid biasanya disebabkan oleh kekurangan yodium. Nah, ketiga pada kelenjar paratiroid itu ada dua, yaitu hiperparatiroidisme dan hipoparatiroidisme. Hiperparatiroidisme ini menyebabkan tulang rapuh. Nah, kalau hipoparatiroidisme ini menyebabkan penurunan kalsium dalam darah dan tulang berkurang. Selanjutnya, yang keempat, pada kelenjar adrenal ini kelainannya yang pertama Addison atau hipoadrenalisme dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Lalu kedua ada sindrom Cushing. Nah, terjadi ketika tubuh kelebihan hormon kortisol dalam waktu lama. Gejala penyakit ini antara lain kenaikan berat badan, wajah sembab, dan kemerahan. Lalu kelima pada kelenjar timus itu ada hiperplasia timus, yaitu pembengkakan pada kelenjar timus maupun pada folikel limfoid di dalam kelenjar timus. Lalu yang keenam pada kelenjar pankreas itu contohnya kelainannya diabetes, yaitu penyakit ini terjadi ketika terganggunya produksi insulin. Lalu ketujuh itu ada pada kelenjar gonad itu ada hipogonadisme, adalah kondisi ketika kelenjar seks atau gonad yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan hormon seks. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.